Pemirsa, respons Sianipar laporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke polisi terkait berita bohong. Menurut Rismon, Jokowi berbohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi, sementara Kasmujo menyatakan sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi. Didampingi kuasa hukumnya, Rismon Sianipar mendatangi Mapolda DIY guna melaporkan Jokowi atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM bernama Kasmujo. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu. Sebelumnya pada 2017 lalu, saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali. Sementara pada Juni 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan, yang salah. Iya Pak? Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Sudah, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Terkait hal tersebut, Rismon meminta laporannya ditindaklanjuti dan Jokowi diperiksa sebagai terlapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Universitas Gadjah Mada buka suara soal pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi terkait ijazah Joko Widodo. UGM minta nama universitas tidak diseret ke ranah publik. Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi soal ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun, UGM meminta jangan menyeret nama universitas ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya. Sebelumnya Rektor UGM tahun 2002-2007, Sofyan Effendi menyebut ijazah Jokowi palsu dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan program sarjana. Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar dan disiarkan langsung di kanal YouTube-nya. Belakangan, Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf atas apa yang ia sampaikan tentang ijazah Jokowi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi mendadak cabut pernyataannya yang menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo tak memiliki ijazah dan tidak lulus sebagai sarjana. Sofyan minta maaf dan mengaku diancam akan dilaporkan ke polisi oleh Jokowi lovers. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya, kalau bahwa itu dipublikasi juga, saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Ya? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? Ya, satu, ada kegoncangan di universitas kan, karena seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena soal ijazahnya kan disebut Jokowi lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuit saya karena pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya kepada Barreskrim. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu tegaskan tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. 12 nama terlapor terkait kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya bocor ke publik, dan berikut 12 nama terlapor yang tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Yang pertama ada nama Egy Sujana, kemudian M. Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani. Berikutnya ada nama Ruslan Effendi, Damai Hari Lubis, kemudian Roy Suryo. Yang ketujuh ada nama Rismon Sianipar, kemudian ada Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Yang kesembilan ada Abraham Samad. Nama ke-10 adalah Michael Benyamin Sinaga, 11 Nurdian Noviansyah Susilo, dan yang terakhir ada Ali Rido alias Aldo. Melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas, Wakil Menteri Desa PDTT 2023-2024 Paiman Raharjo menggugat Roy Suryo CS terkait kisru ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Farhad meminta Roy Suryo CS membayar ganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah. Gugatan ini dilayangkan Farhad mewakili mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo. Gugatan perdata tersebut ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Roy Suryo, terdapat 6 orang lain yang juga digugat, yakni Egy Sujana, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, Kurnia Tri Royani, Rismon Sianipar, Bambang Suryadi Betor, dan Hermanto. 7 orang ini digugat atas perbuatan melawan hukum terkait tudingan Roy Suryo CS terhadap Paiman sebagai otak penerbitan ijazah palsu Jokowi. Para tergugat diminta membayar ganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah. Malam ini menyempatkan diri karena laporan pencemaran nama baik harus dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan. Ini adalah sikap negarawan dari Profesor Paiman untuk menempuh jalur hukum, bukan cara berdebat atau membuat opini seolah-olah ada ijazah palsu.
sudah dibuktikan dan sudah melalui gelar perkara khusus. Di samping itu juga kita melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, yang mana orang-orang tersebut juga sebagai tergugat ini, Prof. Pakar telematika Roy Suryo menduga mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamen PDTT era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. Itu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif, ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo membantah semua tuduhan Roy Suryo. Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya. Mantan Ketua Sedulur Jokowi itu juga menolak dikaitkan terlibat kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan.